Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali saling-salat yang dimuliakan Allah di channel kita Salim Afillah Official, menjelajah budaya meneguhkan makna. Hari ini kita sedang berada di Gubuk Baca di perpustakaannya Pesantren Masyarakat Merapi Merbabu, tempat pendidikan kader-kader dai yang siap diterjunkan ke pelosok-pelosok Nusantara insya Allah. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, guru kita semua, Ustadz Solihin Abu Izzuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Ustaz J? Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu dalam kondisi dijaga oleh Allah, kesehatan dan juga senantiasa dapat terus produktif untuk memberikan berbagai inspirasi kepada umat, kepada teman-teman. Ya, jadi Ustaz Solihin ini salah satu guru saya ya dalam soal menulis ketika dulu tahun 2005 penerbit Proyumedia baru merintis. Saya bertemu dengan beliau. Beliau transit di Jogja setelah ada acara di tempat lain sebelum kondur ke rumah beliau di Sragen. Waktu sudah di Sragen ya Ustaz ya. Dan saat saya ketemu Ustaz Solihin tahun 2005, beliau sudah menelurkan 25 judul karya, judul buku. Masya Allah. Sekarang berapa Ustaz? Alhamdulillah baru 52. Jadi oh, 25, dulu 25, sekarang 52. Ya. Masya Allah. Jadi selama periode 2005 sampai sekarang 2021, 16 tahun ada sekitar 27 judul. 27. Luar biasa, produktif sekali ya teman-teman yang disayang Allah. Ini adalah salah satu contoh ya, beliau fokus ketika kemudian menekuni sesuatu sehingga bisa sangat produktif. Berarti rata-rata setahun bisa 2 Ustaz ya, bisa hampir dua. Ya satu kalau diumurkan dari 1 tahun dulu. Oh, Masya Allah. Jadi sesuai usia sekarang. 1 tahun. Ya, Masya Allah. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Kita ketemu dengan beliau dan mungkin Ustaz bisa berbagi Ustaz. Dulu kenapa motivasinya untuk kemudian menulis, atau setahu saya tidak ada latar belakang jurusan sastra ataupun jurusan jurnalistik ataupun kemudian di bidang yang terkait dengan kebahasaan Ustaz. Mohon pencerahan Ustaz. Dulu motivasi ketika menulis itu. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan. Ini sebenarnya mau menceritakan agak-agak kurang bagus karena ini merupakan rahasia dunia persilatan. Jadi kenapa saya menulis? Karena ini rahasia dunia persilatan. Apa itu? Karena waktu itu saya menyukai dunia persilatan, yakni yang pernah dipodcastkan sama Ustaz Salim, yakni tentang Wiro Sableng. Wah, ternyata pendekar Apak Nogo Gini 212. Kunyuk melempar buah, kemudian bermacam-macam. Ya, nah, dari situ sebenarnya saya dulunya nggak suka-suka baca banget, tapi kemudian baca novel silatnya Bastian Tito itu ternyata kok eman-eman ya, cuma jadi pembaca novel. Ternyata waktu saya jadi anggota Primus Pria Musola di Musola Al-Hikmah, Marbot itu. Ya, Marbot atau James Bond sekarang ya. Jaga mesin dan kebun itu alhamdulillah saat itu di SMA atau SMA terus SMA Purworejo seperti SMA-nya juga SMP-nya. Saya SMP-nya ya, siap. Jadi di sana itu menemukan bukunya Buya Hamka Tafsir Al-Azhar dan kemudian dari situlah terbetik ya mungkin dulu belum ada istilah hijrah ya, mungkin tobat itu aja ya. Dari baca novel kemudian kok tidak lebih baik kalau membaca buku-buku yang lain, dan di situ ada kalimat bahwa orang-orang besar di tingkat dunia rata-rata adalah penulis. Wah, ternyata Buya Hamka itu ya? Buya Hamka yang menginspirasi saya. Nah, kemudian dari situ saya aktif di perpustakaan musola, kemudian juga majalah dinding. Kalau dulu ada majalah dinding. Iya, Mading ya. Mading, tapi sebenarnya anak sekarang masih kenal nggak ya Mading ya? Mading, tapi sebenarnya ada istilah baru ya. Saya luncurkan adalah majalah lantai, Mailan. Belum ada itu. Ditaruhnya di lantai. Di lantai itu seperti lapak buku kan tinggal lihat-lihat. Nah, ini menarik sekali. Nah, dari situlah kemudian terus ketika kuliah nulis artikel di majalah kampus, kemudian artikel sederhana mengumpulkan dari hasil seminar, kemudian ketika ini
jadi jualan buku waktu kuliah. Nah, sambil jualan jadi pengasong itu kebetulan ada baca-baca resensi. Kok kayaknya resensi buku menarik ya? Ya, kemudian setelah pernah nulis itu makalah. Nah, jadi situ kemudian alhamdulillah latihan nulis resensi, tapi kemudian tanya dulu sama Pak Guru saya, Pak Guru, gimana cara nulis resensi? Ya baca dulu bukunya, kemudian baru diresensi. Dari situlah sebenarnya saya jadi penulis, awalnya dari tadi pembaca, kemudian tersemangati Buya Hamka. Bacanya pembaca Wiro Sableng. Tapi itu pokoknya menarik itu. Jadi mungkin Kapak Maut Naga Geni itu 212 di situ. Jadi sebenarnya gini, teman-teman sekalian yang saya cintai, bagaimana kita itu menyadari apa yang sebenarnya bisa kita lakukan, ayo lakukanlah. Itu aja sebenarnya. Jadi apa yang bisa kita pelajari berarti bisa dilakukan. Apa yang kita lihat pada orang lain bisa melakukannya, kenapa kita tidak mencoba gitu ya, Ustaz ya? Insya Allah begitu. Jadi dari resensi, Ustaz. Kalau nulis resensi dulu sempat dimuat di koran, dimuat di majalah gitu, Ustaz. Ini juga menarik. Saya nulis resensi pertama kali di majalah Intilak almarhum. Oh, sudah almarhum majalahnya ya? Almarhum. Yang diresensi buku judulnya Tarbiyah Rasulullah. Penulisnya Najib Khalid Amir, kemudian penerjemahnya Ustadz Fahrudin Nursam. Nah, ternyata dari kemudian hari saya ketemu dengan penerjemahnya, kalau penulisnya ya Ustadz Fahrudin Nursam LC ya. Penerjemahnya, dan kemudian menjadi guru saya juga dalam nulis, dalam banyak hal. Nah, alhamdulillah itu jadi persahabatan, dan juga saya memotivasi beliau selain jadi penerjemah, mbok juga nulis Ustaz, ternyata jadi penulis juga. Alhamdulillah gitu. Ya, terbit juga di Proyo buku beliau luar biasa. Dan di penerbit yang lain juga begitu. Jadi sebenarnya menurut saya ini mungkin kalau tadi itu rahasia backside, ini ada yang menarik ya. Menulis sebagai proses untuk mendewasakan diri kita. Wah, karena ini ada yang saya rasakan gini, buat teman-teman yang mungkin masih muda belum berani menasihati pasangannya, tulislah buku. Karena saya nulis buku pertama kali itu Menuju Muslimah Kafah. Wah, ini ternyata ada misi khusus ya. Misi khusus karena gini, saya mau menasihati istri itu belum percaya diri, maka saya tulis buku biar dibaca sendiri. Wah, ini menarik ini. Saya dulu ketika menikah sudah menerbitkan 2 buku, tetapi ternyata calon istri saya belum pernah baca buku saya. Jadi menarik ya ini. Ada proses pendewasaan, ini kata kuncinya dari Ustaz Solihin. Bagaimana kemudian kita tidak hanya menjadi orang yang menikmati wacana, tapi menginternalisasi ke dalam diri kita, lalu menuangkannya kembali menjadi gagasan kita, gitu ya, aspirasi kita untuk dibaca orang lain. Nah, sering orang menulis itu tidak pede karena merasa tidak cukup ilmu, merasa kurang banyak pengetahuannya. Apa yang bisa membuat kita percaya diri untuk mulai menulis, Ustaz? Nah, ini saya mengubah cara pandang ya. Jadi menulis bukan karena pinter, bukan karena soleh, bukan karena hebat, bukan karena paling tahu, tapi menulis apa yang kita perlukan, ya, apa yang kita butuhkan, apa yang kita memang sangat-sangat kita punya antusias di dalamnya. Jadi begini, sekali lagi saya ketika nulis buku itu, maaf ya, sempat dicemooh. Alah, Mung Solihin kok nulis. Sempat ada yang bilang gitu, Zat. Nah, kemudian, tapi saya misinya tadi, saya menulis buku itu karena saya ingin menasihati diri sendiri, sekaligus sharing dengan istri saya saat itu. Karena apa? Karena ketika sudah dituliskan, itu dirangkai dalam kata, dalam kalimat, dalam buku apalagi, itu memudahkan untuk menyampaikan, ya. Dan itu saya temukan kalimat yang kemudian menginspirasi tanpa menggurui. Nah, jadi menginspirasi tanpa menggurui. Jadi gini, kita menulis karena kalau kita menulis merasa paling pintar, paling hebat, nanti kita ekspektasinya terlalu tinggi. Tapi kalau menulis sebagai tadi proses pembelajaran, pendewasaan, menginspirasi tanpa menggurui, itu akhirnya kita ya enjoy aja. Makanya saya menulis buku itu tidak seperti nulis skripsi. Makanya saya jadi bahasanya santai, bahasanya dekat, ya, akrab dengan membaca gitu saja. Dan ada nasidnya kalau ada sedikit mungkin pepatah-pepatah itu yang kita ingin pembaca itu tidak tertekan, tidak merasa ini wah itu. Iya, kalau biasanya kalau baca bukunya
profesor, guru besar ya, dosen yang high class gitu ya. Kita membaca banyak istilah yang kita malah nggak paham, Ustaz. Nah, ternyata kalau beliau malah justru sebaliknya ya, teman-teman yang insya Allah, nulis itu bukan karena kita sudah pinter, nulis itu bukan karena kita merasa lebih berilmu daripada orang lain. Ya, menasihati orang bukan karena kita sudah soleh, tapi semuanya adalah proses sesuai dengan diri kita juga yang mendaki, meniti proses itu, apa yang kita butuhkan, kita tulis, diniatkan bukan cuma untuk menasihati orang lain, lebih-lebih justru untuk memperbaiki dan menasihati diri kita sendiri. Ini poin penting ya, yang saya belajar dari beliau, saya belajar dari guru-guru kita yang lain, Ustadz Muhammad Fauziul Adzim, Allahu Yarham dulu, Kiai Haji Rahmat Abdullah itu ya, menulis itu betul-betul ya bercakap-cakap akrab, karena kita mendudukkan diri dengan pembaca bukan sebagai yang lebih pinter, bukan sebagai yang menggurui, tapi sebagai kawan diskusi, sebagai kawan bercerita, sebagai teman berbincang-bincang. Nah, ini mungkin tips untuk teman-teman penulis pemula, tidak perlu ya pakai istilah-istilah yang kayaknya gagah, mentereng, serem-serem gitu yang malah bikin pembaca apa sih maksudnya? Nah, nggak perlu gagah-gagahan dengan istilah, tapi justru bertutur akrab, ya, berbincang itu yang akan lebih masuk ya, Ustaz ya, menginspirasi tanpa menggurui tadi kata kuncinya. Kemudian saat ini yang juga menjadi sebuah tantangan ya di Indonesia pada umumnya, dulu, apalagi dulu dan juga sekarang berbeda sih bentuk tantangannya, cuma sama-sama bahwa kita berhadapan dengan masyarakat Indonesia yang dianggap memiliki daya bacanya rendah, Ustaz ya. Tingkat kemampuan membacanya lemah. Kemudian buku yang terbit dalam hasanah kita juga dianggap sedikit. Dari sedikit itu yang berkualitas tentu lebih sedikit lagi. Dari situ pembaca makin sedikit. Nah, tantangannya sebagai seorang penulis, kita berhadapan dengan masyarakat kita yang literasinya masih rendah, Ustaz. Menurut Ustaz bagaimana? Nah, saya sih sebenarnya santuy aja. Jadi gini, saya tetap nulis karena saya tadi sampaikan ada yang terlewat ya. Jadi nulis itu merupakan kita seperti melemparkan bola ke orang lain. Atau ke suatu tempat tadi kembali ke kita. Saya pernah ini sebelum menjawab yang kedua. Saya pernah curhat sama istri. Mi aku galau. Nah, istri saya malah ngomong, galau, ya maca bukumu dhewe kono. Wah, baca lagi bukunya. Supaya apa? Sudah menasihati orang ya baca buku yang pernah kamu tulis untuk menasihati orang. Nah, itu menarik, dari situ. Menarik. Jadi gini, saya merasakan adanya tantangan realitas minimnya pembaca sekarang terhadap literasi. Buat saya ini menjadi cara kita tuh berpikir keras bagaimana mengkomunikasikan ide, gagasan lewat tulisan itu tetap harus dilakukan, tetapi dengan cara yang kreatif, inovatif. Jadi berarti penulis itu sekaligus pejuang literasi ya? Ya, pejuang bagaimana memperjuangkan agar karyanya itu bahasa Jawanya piye carane bisa tetap eksis, bisa tetap sambil melakukan edukasi. Karena sini, saya punya pengalaman ada di Kebumen. Orang yang 7 tahun setelah lulus kuliah, dia nggak pernah baca buku. Tapi setelah membaca buku saya, salah satunya dari Zero to Hero, dia tobatan nasuha dari tidak membaca buku jadi membaca buku. Artinya gini, kalau nawaitu kita nulis, itu memang untuk transfer of hidayah, membangun kesadaran, menginspirasi perubahan, itu insya Allah kita akan tetap menulis. Sehingga tidak kalah oleh masalah, tidak kalah oleh zaman. Karena apa? Saya masih punya keyakinan kan apa yang kita tuliskan, baik di kertas, apakah di digital, itu nanti pada saatnya ada yang mungkin mengaktualisasikan kembali atau pasti ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Karena gini, saya ingat ada bukunya Ustadz Rahmat Abdullah, Dakwah Visioner, itu justru diterbitkan setelah beliau wafat. Nah, bisa jadi kita seperti Buya Hamka, bukunya diselesaikan, tafsirnya diselesaikan, ada yang lainnya. Jadi buat saya yang penting nulis dulu. Nanti apakah diterbitkan, apakah menjadi bestseller, apakah sampai ke pembaca, kita niatnya karena Allah. Itu karena kalau bukan karena niat itu mungkin kita akan mudah menyerah. Kita akan putus asa, wis leren wae, macul-macul atau pernah saya juga sempat ya dulu waktu tahun 99 sampai 2002 itu ngurusi di sana.
anu ya dodol mie ayam wae ya. Cetha, lebih jelas ya. Langsung itu duit itu. Iya. Nah, tapi kemudian lah saya passionnya nulis, saya jiwanya penulis, saya jiwanya ini berdakwah lewat tulisan. Masa kemudian mudah sekali beralih gara-gara mungkin akhirnya disitulah melakukan internalisasi diri bagaimana belajar. Nah, saya belajarnya malah jenengan bukunya itu. Nikmatnya pacaran setelah pernikahan kan itu judulnya menarik, kemudian covernya gue banget karena cover buku itu pernah saya alami. Saya naik sepeda online berdua di kampus UNS itu, jalannya nurun, kemudian istri saya turun tapi sepedanya itu terus mengalir sampai ke bawah itu, kemudian lu kok endeng man, wah lah ketinggalan di atas. Betul-betul nyata. Makanya saya merasakan nikmatnya pacaran setelah pernikahan, betul-betul saya rasakan dalam dan ini saya pelajari dari bahasa itu. Kok ada anak muda bisa nulis begitu hebatnya, saya tak belajar sama beliau. Wah, ini menjadi semangat saya untuk ini pertemuan kita ya. Jadi itu membangkitkan kembali semangat saya untuk nulis. Nah, saya sekarang dapat motivasi juga dari anak saya. Kalau nulis itu harus mengikuti zamannya, alias berarti masuk ke apa yang diperlukan oleh masyarakatnya anak sekarang. Nah, ini maka tantangan buat penulis-penulis yang mau tetap menyeriusi di dunia literasi, harus berjuang. Jangan kemudian cuma copy paste, cuma ikut-ikutan, tapi apa yang diperlukan oleh zamannya. Karena memang dari zaman ke zaman ada tantangan masing-masing dan di situ perlu orangnya masing-masing. Iya, betul. Jadi kita kan menyadari ya, masyarakat kita ini terlambat budaya bacanya tumbuh, sudah keduluan masuk televisi ya, kemudian sekarang apalagi dunia teknologi informasi yang sangat deras. Jadi orang semakin minat bacanya itu semakin rendah. Karena kita sekarang ya baca postingan Twitter cuma 140 karakter, 280 karakter. Baca postingan Instagram paling 3 paragraf, 4 paragraf. Di Facebook mungkin agak lebih panjang sedikit, tetapi ya tetap saja pendek-pendek. Jadi apalagi sekarang broadcast WhatsApp gitu ya. Kita jadi bahasanya itu pendek-pendek ya, instan-instan. Jadi sementara membaca buku itu sudah kebayang berat duluan gitu ya. Buku itu dianggap serius, berat, susah. Nah, ini memang tantangannya untuk teman-teman penulis. Tadi saya menangkap satu pesan penting dari Ustadz Sholihin, melempar bola ya. Jadi kalau kita sebagai penulis hanya menunggu ada orang-orang yang siap menangkap bola, kita nggak akan pernah berkarya. Tapi kita yang harus menciptakan permainan itu. Jadi dengan melempar bola ke tengah khalayak, maka insya Allah paling tidak pasti akan ada yang menyambutnya. Kalau sudah ada yang menyambutnya, memainkannya dengan indah, nanti kita masih punya harapan lah, generasi-generasi Indonesia ini masih bisa kita ajak untuk kemudian bertekun-tekun, berserius-serius, membaca buku, membaca wacana yang lebih serius ya, menyarikan ya teori-teori yang lebih terstruktur, sehingga ini juga yang akan mempengaruhi cara berpikir, mempengaruhi cara bersikap. Kita lihat sekarang orang begitu mudah ya Ustaz ya, termakan oleh berbagai macam hoax, termacam oleh berbagai macam broadcastan yang kemudian sangat-sangat dangkal wacananya. Ada kabar susu beruang ya bisa nyembuhin COVID, rame-rame panic buying ya, panic buying beli susu beruang rame-rame dan sebagainya. Ini kan pertanda gejala kita tidak mau membaca dengan serius, kita tidak mau meng-cross check, kita tidak mau membandingkan wacana, kita tidak mau berserius dengan sesuatu yang mendalam. Nah, itu tantangan untuk teman-teman penulis. Jadi saya dulu juga punya keyakinan begini, cara meningkatkan minat baca di Indonesia ini adalah dengan memperbanyak penulis. Karena semakin banyak penulis, insya Allah juga akan semakin banyak yang baca. Minimal misalnya, dulu katakanlah saya punya adik nggak suka baca, tapi begitu kakaknya nulis buku, masa nggak mau baca? Saya punya teman-teman yang nggak suka baca, tapi masa saya nulis buku, saya hadiahin buku, mereka nggak baca juga. Nah ini kan insya Allah dengan begitu, karena kita memperbanyak penulis jejaring, ya insya Allah memperbanyak orang-orang yang mau membaca. Nah saat ini tantangan berikutnya di zaman now ini lebih kompleks lagi, karena kita melihat disrupsi, artinya ada perubahan-perubahan dalam perilaku manusia, terutama misalnya dalam soal berbelanja dan sebagainya. Yang saya kita masih ngalami generasi di mana kita pergi ke toko buku itu ya mencari satu tema. Saya pengen cari ilmu tentang ini, maka saya cari tema itu, cari bukunya, judulnya apa. Baru penulis itu urutan terakhir. Oh ini ada penulis ini, saya pilih yang ini. Dulu kan kita seperti itu.
Sekarang bahkan yang namanya toko buku ini satu demi satu runtuh dalam bentuk fisiknya. Meskipun kita tahu toko buku yang memulai usaha dari buku, meskipun akhirnya jualan macam-macam namanya Amazon, itu sekarang pemiliknya menjadi orang terkaya di dunia. Tapi secara fisik kita lihat toko buku sepi. Kita lihat orang ke toko buku pun bukan beli tetapi sightseeing, cuma nonton-nonton. Nanti belinya online, Ustaz. Itu pun bahkan di online kita tahu begitu banyak buku bajakan dan lain sebagainya. Nah, melihat tantangan seperti ini, orang sekarang cari ilmu tidak mencari buku tapi googling, ya, tanya Wikipedia, ya, di internet itu. Nah, kemudian bagaimanakah kira-kiranya penulis harus berjuang di masa yang akan datang? Tadi Ustaz sudah menyinggung tentang harus tahu perkembangan, harus menyesuaikan juga dengan kebutuhan zaman generasinya. Monggo Ustaz dielaborasi lebih jauh. Jadi gini, kita kan masing-masing punya komunitas ya. Jadi misalnya kita punya komunitas, dari komunitas itu kita bisa membaca apa yang mereka perlukan, mereka butuhkan. Nah, kemudian kita mengisinya. Nah, kemudian dari situ mereka yang akan menjualnya. Jadi kalau saya sebenarnya nulis ini tetap memakai metode yang sederhana, metode mancing. Metode mancing itu bahasa Jawane kena iwake ora butek banyune. Karena ikannya tidak keruh airnya. Kemudian kita juga harus tetap berusaha ya melakukan edukasi yang ya perkara hasilnya Allah alam. Edukasi gini. Saya merasakan bahwa membaca buku fisik dengan membaca buku yang mungkin digital ataukah mungkin pakai Kindle, e-book, itu yang berbeda di sisi rohnya, keberkahannya. Oh, Masya Allah. Nah, saya punya ya PDF dari tafsir-tafsir, tapi saya berbeda ketika saya ada usaha membuka buku itu tafsirnya kertas. Nah, mungkin ini malah justru tantangan dari Ustaz Salim, lapis-lapis keberkahan itu. Jadi bagaimana menghadirkan kembali keberkahan itu. Jadi berkah itu kan tidak mesti jumlahnya banyak, tapi sesuatu yang kecil, sederhana, tapi kemudian memiliki impact, memberi manfaat. Luar biasa tuzidukum li ta'ah, ziyadatul khair. Nah, kalau misalnya kita berbicara dulu ulama itu nulis nggak dicetak, ditulis langsung. Tulis tangan. Kalau mungkin dikalahkan dengan sekarang cuma postingan, share itu mungkin nggak ada apa-apanya, tapi ternyata kan keberkahan dari ilmu itu yang kemudian sampai sekarang kita merasakan. Nah, kalau kita berbicara, wah gitu, kalau gitu kita leren saja nggak jadi penulis, kemudian kita nggak berkarya. Tapi saya akan tetap meyakini, cuma yang tadi keyakinan itu tidak kemudian berhenti, tapi kemudian tadi mencari jalan gimana. Nah, maka mari para penulis masing-masing mungkin bikin edukasi, bikin caranya, bikin pewarisan, bikin strategi yang kemudian masuk ke dalam dunia. Maka saya menulis dengan metode kuantum, masuk ke dalam dunia mereka, bawa ke dunia kita. Nah, makanya menyelami pembaca, menyelami masyarakat, dan beberapa ini saya dapat kata-kata yang saya tulis dalam buku justru ketika saya ngisi pengajian, ngisi pelatihan, dapat impact dari peserta lah. Makanya kalau mungkin seorang penulis tapi dia tidak pernah berkomunikasi publik dengan audien, dia tinggal dalam gua. Nah, makanya misalnya kita test buku apa yang diperlukan atau kita tahu, kemudian kita tawarkan, ternyata responnya banyak, ya itu yang kemudian kita cetak. Berarti sama ketika dulu kami menulis buku materi ceramah subuh. Karena sudah ada materi ceramah tarawih. Masuk ceramah tarawih tok ya. Nah, maka bikinlah subuh. Materi ceramah subuh. Ternyata juga bisa. Nah, kemudian tuh modelnya berkembang. Tapi kalau kita cuma itu, berarti harus naik lagi, cari lagi. Berarti kreatif, eksplorasi terus apa yang diperlukan. Jadi tidak pernah berhenti. Nah, yang menghentikan kita adalah kematian. Bahkan seorang penulis ketika sudah mati pun insya Allah tidak berhenti selama apa yang dituliskan itu diniatkan untuk Allah. Nah, makanya saya sekali lagi dengan tantangan yang ada seperti ini, saya alhamdulillah selama pandemi sudah nulis sekitar 5 judul. Meskipun belum diterima oleh penerbit ya. Saya sedang menunggu wahyu. Wah, tapi ini produktif sekali, luar biasa. Pandemi itu membuat kita itu lockdown. Tapi justru fokus ya. Fokus, kemudian menginternalisasi, makanya
termasuk kadang-kadang kita itu seperti pengalaman dulu para ulama itu menulis karena di penjara, tapi jangan sampai di penjara baru menulis ya. Jadi kadang-kadang kondisi-kondisi yang sedang Allah kondisikan seperti ini, kuncinya kita ridho. Dengan ketentuan Allah, kita dipercepat untuk penguasaan teknologi dan kemudian jangan berhenti berkreasi. Betul. Nah itu makanya monggo ini disebarluaskan kepada teman-teman yang mau berjuang ke sini agar bersatu padu dan saling menguatkan di antara kita. Insya Allah begitu. Jadi, Masya Allah. itu. Ini ya, poinnya salah satunya adalah berkah. Jadi nulis itu berkah, membaca itu berkah. Bahkan tadi menyimak buku secara langsung tetap beda rasanya dengan menyimak buku yang ada di mungkin Kindle, mungkin ada di buku-buku digital gitu ya. Itu yang kemudian saya juga rasakan, Ustaz. Kalau saya bau buku baru cetakan itu juga terasa berbeda, sesuatu yang beri sensasi tersendiri. Makanya saya dulu pernah kepikiran ya, satu saat nanti kita itu nyetak buku itu ada aromaterapinya. Jadi kalau kita lagi suasana pernikahan, kita bisa mencium bau bunga melati yang wangi gitu ya. Kalau suasananya sedang serem ya, kita bisa mencium bau bunga melati juga, tapi kayak di kuburan. Harusnya buku nanti apalagi novel bisa dikreasi seperti itu, ada aromaterapi. Jadi buku itu sekaligus menjadi terapi. Tapi ini tantangan juga untuk kita semua, bukan untuk penulis saja, tapi juga untuk penerbit, untuk teman-teman yang bergiat di literasi. Ayo terus jangan menyerah, kita harus terus berjuang untuk membawa masyarakat Indonesia ini senantiasa iqra ya, karena itu adalah perintah pertama di dalam Al-Quran Al-Karim kepada Rasulullah SAW, sehingga kita harus terus menggemakan iqra untuk membaca dan mengajak masyarakat untuk membaca. Bagaimana caranya? Senantiasa perlu tadi kreasi dan inovasi ya, membuat orang betah untuk menyimak huruf-huruf, karena dari situlah insya Allah akan tercipta peradaban yang indah dari kata-kata yang tersusun dengan baik, yang benar isinya, memberi manfaat ketika dibaca, berpahala bagi penulisnya. Terima kasih atas kehadirannya Ustaz Sholhin Afizuddin kali ini di Perpustakaan Pesantren Masyarakat Merapi Merbabu, gubuk baca kita. Selamat membaca, selamat mengajak Indonesia membaca. Kami undur diri, insya Allah ketemu di obrolan-obrolan berikutnya yang selalu menjelajah budaya, meneguhkan makna di Salam Afil Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.